Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Apriasari dengan nomor NIM 21010080, kelas A6, MK Manajemen Akuntansi, dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah materi yang mengenai analisis biaya volume dan laba. Apa itu biaya, volume, dan laba? Volume dan laba merupakan 3 elemen pokok dalam menyusun laporan laba rugi sebuah perusahaan. Biaya, volume, dan laba. Studi mengenai hubungan antara pendapatan biaya dan laba dikenal sebagai analisis biaya, volume, dan laba. Event point, titik impas, di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan, atau laba dan rugi mendapatkan nol. Event point, perhitungan atau penutupan BEP tergantung pada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Event point, perhitungan BEP dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama atas dasar unit, yang kedua atas dasar sales dan rupiah. Untuk rumusnya BEP sama dengan FC keterangan P sama dengan harga jual per unit. P dikurang PC, P sama dengan biaya variabel per unit. Biaya tetap. Event point, tujuan mencari titik impas. Yang pertama, mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan biaya. Yang kedua, menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harga diraih oleh pendapatan. Yang ketiga, mengawasi kebijakan penentuan harga. Dan yang keempat, memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Of safety, batas keamanan, merupakan jumlah penjualan yang dapat menurun sebelum kerugian mulai terjadi. Margin of safety, makin tinggi keamanan, makin rendah risiko untuk mencapai titik impas. Analisis biaya, volume, dan laba dalam memilih struktur biaya. Untuk mengukur tingkat keaktivitasan perubahan laba akibat perubahan penjualan, maka dikenal istilah Lofgren operasi. Analisis BPL memilih struktur biaya. Operating Lofgren adalah ukuran besarnya penggunaan biaya tetap dalam sebuah perusahaan. Semakin tinggi biaya tetap, maka semakin tinggi operating Lofgren yang dicapai dan semakin besar pula sensitivitas laba bersih terhadap perubahan penjualan. Analisis BPL memilih struktur biaya. Degree of Operating Leverage bertindak sebagai pengadaan. Jika degree of Operating Leverage tinggi, peningkatan persentase yang kecil dalam penjualan dapat menghasilkan peningkatan laba bersih dalam persentase yang jauh lebih besar. Analisis BPL memilih struktur biaya untuk menentukan derajat operating leverage yang ada di dalam perusahaan pada tingkat penjualan tertentu. Dapat diukur dengan menggunakan rumus target operating leverage sama dengan margin kontribusi laba bersih. Aplikasi penggunaan analisis BPL, perubahan dalam biaya tetap dan volume penjualan. Yang kedua, perubahan dalam biaya variabel dan volume penjualan. Dan yang ketiga, perubahan dalam biaya tetap, harga jual dan volume penjualan. Dan yang keempat atau yang terakhir, perubahan dalam biaya variabel, biaya tetap, dan volume penjualan. Tadi materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang membacanya atau yang melihatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.